Iya Pak, silakan. Mungkin yang mau saya tanyakan kepada Mas Ivan Ali, tadi di slide pertama itu cukup membingungkan saya karena di situ ada pengelompokan refleks, tapi ada motorik somatik, kemudian motorik otonom, gitu kan. Seperti otonom tadi dicontohkan seperti gerak jantung, paru, dan lain-lain. Saya rasa gerak otonom itu bukan refleks kalau menurut saya, itu ya automatic movement. Jadi kadang kita memang terkecoh antara refleks dengan automatic movements. Automatic movements not reflex. Jadi mungkin saya mau nanyakan di pengelompokan refleks tadi, pertama, yang kedua, kalau tadi dicontohkan bahwa refleks pada gambar itu misalnya kita sedang berlari dan mengambil minuman misalnya. So, apakah itu refleks atau the subcortical level movements? Karena kalau lihat gambar itu justru saya terpengaruh ke subcortical level movements, di mana ketika itu kompleks banget gerakannya, karena begitu visual kita melihat nervous 2, 3, 4, 5, 6, ya okulomotor nerve, kemudian memberikan informasi ke nukleus vestibularis kita, kemudian diinformasikan lagi ke cerebellum, habis itu cerebellum akan memberikan increasing tone to the ipsilateral muscles, and then habis itu dari nukleus vestibularis will be rewards again to the vestibular system on our ears. The SCC, we know, semicularis canal, and after that, so habis itu juga akan diteruskan ke sakula, kemudian utricle, kemudian makul, dan lain-lain. So, jadi sebuah gerakan kompleks tadi yang dicontohkan itu by reflex or subcortical level. Sehingga kalau mungkin bagaimana cara kita akan membedakan bahwa itu reflex or subcortical level movement. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga mungkin yang akan saya tanyakan tadi ada bahwa refleks itu bisa di-teach, bisa dididik begitu, atau bisa dilatih. So di dalam Mas juga baca bukunya Kendall says, reflex is stereotypic movement, they are unfunctional, jadi refleks itu unfunctional, and then for protective, and then survival of life. Itu di bukunya Kendall dikatakan seperti itu. Jadi menurut saya refleks cannot teach, nggak bisa dididik, because and then not automatic movement too, karena itu berbeda. Sehingga apakah menurut Mas refleks itu bisa dilakukan, di-teach, dididik, atau bisa di-exercise? Mungkin 3 itu dulu aja, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Sawal. Saya ulang pertanyaannya Mas Ivan. Tadi ada 3 pertanyaan. Mau dijawab satu-satu dulu? Ya, saya jawab. Terima kasih banyak Pak Muhammad Sawal atas tanggapan, masukan untuk saya. Jadi memang di sini klasifikasi saraf tadi, di sini klasifikasi refleks saraf tadi itu berbeda dengan refleks sederhana, ya. Makanya saya mengambil refleks saraf ini, terminasi refleks saraf ini atau lengkung refleks ini dari buku Silverton yang sudah edisi bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah Arch Reflex. Arch Reflex ini semuanya nanti akan terkait dengan semua gerakan, movement itu nanti akan terkait dengan sistem lengkung refleks ini
Artinya dimulai dari stimulus, lalu dibawa ke pusat integrasi, dari pusat integrasi untuk menghasilkan suatu respon, dia melewati motorik, serabut saraf motorik. Jadi ini berbeda dengan terminasi antara lengkung refleks dengan refleks sederhana. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan, karena ini saya mengambil terminasi dari buku Silverton, Human Physiology yang sudah diterjemahkan oleh tim dosen di FKUI dengan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ini mengambil dari lengkung refleks, arch reflex. Nah, lalu tadi yang poin untuk terkait pelari atau pelari tadi, pelari maraton, itu memang diperankan oleh sampai tingkat subkortikal, Pak. Ya, diperankan oleh subkortikal, tapi memang bukan refleks sederhana, tapi melewati yang namanya sistem lengkung refleks ini. Artinya ada stimulus yang diterima, berupa tadi stimulusnya itu visual, mungkin juga ada stimulus rasa haus, ya kan, bisa juga stimulus rasa haus, jadi dia pengen minum. Akhirnya dibawa ke pusat integrasi, atau dari pusat integrasi itu juga ada jalur descending, punya ide, saya mau ambil minuman ini, akhirnya terjadilah suatu respon. Nah, inilah siklus ini yang dinamakan oleh arch reflex atau lengkung refleks. Bukan suatu refleks sederhana. Mungkin yang saya maksud seperti itu. Itu lalu refleks apakah bisa dididik? Jadi saya tidak menyampaikan refleks bisa dididik, tapi refleks itu berdasarkan klasifikasi berdasarkan waktu refleks timbul, ada yang namanya refleks bawaan dari lahir, yaitu secara genetik. Ada mungkin di pediatri banyak dipelajari, ada tadi macam-macam refleksnya. Nah, lalu ada refleks terkondisi atau yang dipelajari berdasarkan pengalaman. Artinya di sini refleks kita pasti berbeda-beda yang dipelajari ini. Mungkin saya orang biasa, saya bukan atlet bola misalnya, ya. Sedangkan saya punya rekan pemain bola yaitu atlet sepak bola sebagai kiper. Ya, saya bisa jadi kiper untuk menangkap bola. Saya punya refleks menangkap bola atau menangkis bola misalnya. Tapi berbeda refleks yang dipelajari, yang terkondisi karena dia punya pengalaman pemain bola yang punya pengalaman sebagai tim nasional, sebagai kiper tim nasional, pasti akan berbeda refleks yang dimiliki antara saya sebagai dengan pemain bola ketika sama-sama menjadi kiper. Begitu mungkin Pak penjelasan yang saya maksud di sini. Begitu. Bagaimana Bapak Sawal untuk jawabannya? Memang sepertinya agak sedikit berbeda pandangan. Karena kalau dicontohkan tuh refleks pada atlet, itu subcortical level. Jadi subcortical level itu adalah sebuah kebiasaan habitually, tetapi diawali dari exercises, dari latihan. So kalau saya bisa berjalan, awalnya saya mau berjalan di waktu kecil, so I need exercise, saya butuh exercise dulu. Tapi sekarang saya tidak perlu melihat lantai, nggak perlu melihat tekstur, but subcortical levels regulation, itu regulasi dari subcortical level, bukan reflex. Karena memang dasar menurut saya dasar refleks itu hanya di spinal dan brainstem. They never reach it on cortical. Mereka nggak pernah nyampe ke dalam korteks. Tadi Mas juga sampaikan. Ya mungkin berbeda pandangannya di sini. Mungkin saya juga baca di buku tentang motor control. Itu motor control juga tidak mengkelompokkan itu sebagai refleks pada subcortical level tadi. Jadi kalau kita habis latihan terus-menerus, seorang misalnya atlet bulu tangkis, tidak mungkin dia tiba-tiba bisa menyemes dengan kecepatan itu. Tapi karena dia diasah tiap hari, so dia akan masuk di subcortical level, itu sudah masuk di hippocampus memori, so otomatis dia bergerak. Makanya tadi gerak otomatis dari subcortical level itu saya bedakan dengan refleks. Menurut saya itu berbeda pada subcortical level dengan refleks. Karena kalau di Kendall Books mengatakan refleks itu stereotipik, unfunctional, itu tidak dipakai untuk fungsional, tetapi dipakai untuk force, for
for survive on life and then protective. Kalau kita mau jatuh, otomatis kita akan muncul extensor reflex supaya kita bisa menahan. So extensor reflex itu nggak bisa bukan kita perlu dilatih untuk jatuh lalu kita harus extensor reflex, tidak bisa karena itu reflex. Tapi kalau kita berlatih badminton, kita punya kecepatan, itu perlu dilatih dan itu dikontrol oleh subcortical level. Menurut saya gitu, jadi agak sedikit berbeda pandangannya. Terima kasih. Iya Pak, saya setuju Pak dengan Pak Muhammad Syawal. Saya setuju kalau memang yang saya contohkan tadi memang dikontrol oleh subcortical level, tapi terlepas dari area pusat sistem saraf pusat yang mengontrol, klasifikasi refleks saraf ini adalah mengklasifikasikan terkait lengkung refleks tadi. Itu lengkung refleks yang mulai dari stimulus sampai tadi responnya yaitu suatu gerakan. Kalau misalnya yang otonom itu stimulusnya mungkin rasa lapar, terus akhirnya menghasilkan suatu respon makan, begitu. Jadi maksud klasifikasi ini determinasinya bukan refleks saraf. Terima kasih atas masukannya buat Pak Muhammad Syawal. Jadi memang benar kalau yang seperti tadi bulu tangkis atau saya contohkan kiper tadi itu memang bukan refleks sederhana, tapi sudah sampai pengaturan gerak dari tingkat subkortikal, ya. Tapi terlepas dari itu, apapun kondisinya, apapun sistem saraf yang mengaturnya, baik itu tingkat otak atau medula spinalis, tentu harus melewati yang namanya sistem lengkung refleks ini atau arch reflex. Jadi yang perlu ditekankan mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin dari Pak Agus atau Pak Bambang ada yang mau menambahi? Lihat. Awal. Punten Mbak Lilin, saya mendapatkan cerita untuk menambahi. Oh iya, Pak Wisnu. Di mana gerakan subcortical level itu sebuah refleks, sebuah level spinal gitu. Tetapi memang sebetulnya nggak usah dibikin bingung. Bun sini Bun, atau enggak minta sini coba. Saya bantu ya. Saya bantu penjelasannya. Ini adalah gerakan, ini adalah bukan refleks, tapi ini adalah sebuah movement subcortical. Mita sini. Mita sini lihat ayah, kamu di situ. Tangkap. Itu adalah subcortical level karena dia ada reaching, ballistic reaching. Mungkin teman-teman pernah mendengar itu adalah subcortical level. Tapi ketika Mita lempar ke saya, kemudian saya menghindar, gitu, kayak matrix gitu, saya bisa menghindar. Nah itu ada reflex. Gitu. Nah itu adalah defense mekanisme, sebuah defense mekanisme dan unfunctional seperti yang dikatakan oleh Mas Syawal tadi. Itu saya sangat setuju dengan Mas Syawal. Tetapi movement ini sangat kompleks. Kita bisa melatih seperti yang dimaksud oleh Mas Ivan tadi, bahwa misalkan saya seorang striker kampung, kemudian kiper saya cedera, saya disuruh untuk menjadi seorang kiper. Tentunya gerakan-gerakan saya pasti masih level subcortical. Tetapi ketika terus-menerus saya dilatih, kemudian kemampuan menangkap saya cepat gitu, kayak kungfu hustle ya, gitu, bisa cepat kayak gitu, maka itu akan ke level spinal gitu. Saya sudah tidak perlu menggunakan mata saya langsung bisa nangkap tanpa harus melihat dan lain sebagainya. Refleks spinal seperti itu. Contohnya seperti itu, Mas. Jadi kita harus bisa membedakan antara subcortical dan juga spinal refleks gitu. Begitu yang dimaksud Pak Syawal, mungkin seperti itu. Jadi ada refleks adalah unfunction ya Pak Syawal ya, unfunction gitu, seperti yang dikatakan oleh Kendall. Itu tepat sekali. Ya. Tapi itu harus dilatih terus-menerus, sehingga akan mengakibatkan sebuah gerakan yang bukan otomatis, beda, tapi refleks gitu. Jadi otomatis dan refleks beda. Seperti itu.
Seperti itu sedikit tambahan dari saya. Makasih Mbak Lilin. Terima kasih Pak Wisnu. Sami-sami. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Masih ada Kalau waktu untuk sesi tanya. Boleh menanggapi Mas Wisnu ya? Boleh menanggapi Mas Wisnu? Oh, silakan boleh? Pak. Biar ada diskusi kan lebih seru. Siap, Pak. Justru kalau yang dicontohkan Mas Wisnu itu saya malah tambah bingung lagi karena ketika subcortical level itu dilatih terus malah masuk ke refleks begitu. So where is our part of memory in spinal? Jadi memori spinal kita itu didapat dari mana kalau itu menjadi refleks? Karena ya nggak mungkin kita sebagai kiper dengan pejam mata itu sulap kan. Begitu bola datang dan kita bisa mengasosiasikan, kita bisa memprediksi, maka ada subcortical level dan itu namanya automatic movements, not reflex. Menurut saya sih situ. Jadi bukan subcortical level kalau dilatih terus menerus jadi refleks spinal. Ya. Kalau saya sih tadi bukan cortical tetapi subcortical level. Tadi level subcortical di mana itu adalah ballistic reaching, Mas, yang saya ngelempar ke anak saya. Ya, karena dia sudah preparation semuanya untuk postural dan lain sebagainya. Dan loop-nya pun juga berbeda, Mas Sawal. Dan tentunya kalau berbeda ketika saya dilempar seseorang kemudian saya langsung nginggati gitu, itu adalah refleks. Tipe refleks gitu. Dan kiper pun juga seperti itu, Mas. Kadang kita set gitu, bukan tidak melihat macam tidak, tapi masih melihat tapi dia tak gitu langsung plak gitu. Nyentuhnya plak gitu, langsung ngeplak gitu kan. Tapi seorang striker yang tiba-tiba menjadi seorang kiper, tentunya dia akan melalui tahap subcortical. Tidak secepat menangkap bolanya, tidak secepat ketika orang sudah berada pada level refleks. Nah, seperti itu. Begitu maksud saya. Sorry, boleh nambah dikit, Mbak? Oke, terakhir Pak. Ya, sedikit aja. Ini. Ayo, Mas Agus, monggo. Oke, jadi pandangan tentang motor kontrol itu banyak sekali. Ada refleks teori, kita harus paham, kemudian ada hierarchical model, kemudian juga ada sistema teori. Sayangnya refleks teori sudah ditinggalkan sampai saat ini, makanya Bobat itu bermutasi, Bobat menjadi new Bobat konsep sekarang ini, karena sudah meninggalkan refleks teori. Jadi prinsip gerak yang dengan refleks itu sekarang nggak update lagi. Yang lebih dipakai sekarang ini ada di buku motor kontrol, di samping itu dijelaskan bahwa gerak itu sebenarnya multimodal, multi input dan sebagainya. Dia melibatkan banyak area di brain kita. Gerak bisa dipengaruhi limbik, gerak bisa dipengaruhi sensorik, gerak bisa dipengaruhi oleh intinya banyak stimulus, bukan hanya dari somatosensoris, visual, vestibular. Jangan lupa vestibular ini adalah stimulus yang goib yang kita nggak menyadarinya karena semisekular kanan ini bekerja karena adanya gravitasi. Jadi gravitasi yang masuk ke yang goib yang kita nggak melihat tapi ada gaya tarik terus menerus ke arah bawah itu sebenarnya selalu ditangkap oleh tubuh kita. Makanya postural kita ini kok bisa kayak otomatis, ini sebenarnya bukan otomatis sebenarnya, tapi karena ada stimulus, yaitu stimulus vestibular. Jadi sebenarnya konsep gerak refleks teori itu sudah ditinggalkan. Yang sekarang ini yang berkembang adalah sistema teori yang dikembangkan oleh Nikolai Bernstein, dan itu yang dipakai sekarang sebagai salah satu panduan dalam Bobat konsep. Sehingga dulu kalau kita kenal metode-metode yang lama dulu banyak menggunakan pattern dengan pola, karena ya gerak itu saat itu oleh Sherrington disampaikan bahwa gerak itu adalah merupakan akibat dari refleks gitu. Cuman yang disampaikan Pak Kasih tadi adalah dalam terminologi gitu ya, dalam terminologi menyampaikan tentang refleks bahwa semua gerakan refleks itu artinya adalah ketika ada stimulus akan menimbulkan sebuah efek. Nah, efeknya itu ada yang ke motorik, ada yang ke otonom dan sebagainya. Jadi ini hanya terminologi saya rasa, tetapi pemaknaan untuk gerak sebenarnya sekali lagi kalau dimaknai dengan refleks memang akan rancu, nggak akan nemu. Karena contohnya begini, kalau yang disebut refleks identik dengan gerakan yang stereotype, gerakan yang sama, yang namanya refleks itu stimulusnya A, hasilnya begini. Tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari untuk minum saja dengan gelas begini, kita bisa melakukan gerakan dalam waktu yang sama dengan
gelas yang sama saja, gerak minum yang pertama dan minum yang kedua dan seterusnya nanti selalu berbeda, nggak akan sama, baik range of motion-nya, arahnya dan sebagainya. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Sekali lagi bahwa gerak itu sebenarnya bukan refleks. Gerak itu dipengaruhi oleh banyak sistem yang mempengaruhi tubuh kita. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kesit sebenarnya di belakang tadi itu sebenarnya yang berkaitan dengan gerakan volunteer gitu ya. Nah, sehingga terminologi refleks itu sebenarnya lebih yang mungkin disampaikan Mas Awali tadi, bahwa refleks itu hanya untuk protektif, untuk mempertahankan tubuh yang tidak melewati kontrol yang lebih tinggi, yaitu melewati dari korteks dan subkortikal, sehingga dia hanya melewati medula spinalis. Jadi sebenarnya gerak ada 3 komponen sebenarnya kalau ini menjembatani dari diskusi ini tadi, bahwa ada yang level kortikal, kemudian ada level di subkortikal, kemudian ada yang level medula spinalis. Jadi yang paling primitif di medula spinalis tadi mungkin yang disebut dengan refleks itu sendiri, tetapi sebenarnya gerakan yang fungsional yang nantinya akan kita targetkan kepada pasien itu adalah banyak gerakan yang levelnya subkortikal dan kortikal. Dan harus diingat bahwa antara kortikal dan subkortikal itu terkoneksi. Ketika kita melaksanakan gerakan volunteer, contohnya kita minum, sebenarnya subkortikal kita juga mengirim sinyal ke tubuh kita untuk mempertahankan postur contohnya, karena postur itu dikontrol dari batang otak. Sehingga sebenarnya gerak is complicated, sangat sulit menerjemahkan sebuah gerak itu menjadi, sampai sekarang teori motor kontrol itu terus berkembang. Banyak teori, sekali lagi tadi saya sampaikan ada teori hierarki model, kemudian teori refleks, kemudian satu lagi adalah teori sistema teori. Dan sejauh ini sistema teori yang dipakai di Bobat yang tadi, bahwa gerak itu sebenarnya bukan stereotip, sehingga kita harus memberikan input supaya brain kita memproses sehingga melibatkan area di otak, sehingga outputnya adalah gerakan itu adalah menjadi gerakan fungsional begitu. Mungkin itu saja sih yang supaya lebih clear saja ya untuk menjembatani.